Ya, karena ketika Pilpres kemarin kami menduga aktor penting dan utamanya adalah Presiden Joko Widodo dan beliau juga membuktikan sangat ikut campur dalam berbagai hal bahkan turun gunung. Beliau tidak konsisten dengan ucapannya bahwa akan tidur istirahat di Solo, malah kemudian kemana-mana untuk kemudian mendukung pasangan calon. Eh, Modusnya sudah kami baca jauh hari sebelum pilkada, misalnya dengan pembubaran KASN, motifnya apa? Karena KASN itu sangat menentukan di dalam berbagai proses pemilihan, terutama untuk memastikan netralitas ASN, dan pelakunya dalam pembubaran itu adalah Presiden Joko Widodo. Itu titik mula kita mencurigai bahwa ini akan motifnya akan sama dengan menggunakan kekuasaan. Eh, Bahkan dari data kita yang sederhana baru masuk, itu memang ada berbagai keterlibatan institusi tertentu, terutama aparat penegak hukum yang terlibat dalam berbagai upaya mempengaruhi hasil. Dan langkah-langkah mereka juga tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Misalnya tadi saya sampaikan ada surat edaran ya, melarang bansos. Faktanya bansos meskipun surat edarannya sudah keluar masih tetap dilangsungkan dan format regulasinya juga salah karena perintah mahkamah bukan surat edaran tapi peraturan. Jadi ada semacam kesengajaan-kesengajaan untuk membiarkan berbagai kecurangan bisa terjadi. Dan itu juga dilengkapi oleh data-data baik dari masyarakat maupun yang kita temukan. Ya, penjabat gubernur yang baru yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo melakukan satu kebijakan yang cukup penting, signifikan, yaitu mengganti 12 camat di kota Jakarta. Dan 12 camat itu akan mampu mengelola daftar pemilih tetap sejumlah 1,5 juta. Padahal menurut peraturan pergantian pejabat seperti camat dilarang 6 bulan sebelum hari H dan setelah 6 bulan setelah hari H. Berarti ada pelanggaran hukum yang diabaikan, dibiarkan dan dianggap sebagai modus untuk kecurangan bisa dilakukan. Mas, ini tadi kan juga sempat disampaikan salah satunya ada terkait dengan adanya parcok. Hmm. Ya memang beberapa akhir ini jadi high lagi gitu. Ini Hmm. gimana pesan kalau dari Mas? Ya, ada beberapa data di beberapa daerah, saya tidak bisa terbuka terlalu detail ya. Data itu menyebutkan bahwa peran institusi kepolisian sangat menentukan, bahkan mereka melabrak beberapa peraturan yang mestinya tidak mereka lakukan. Misalnya menentukan daerah yang bisa dikatakan genting di masa pilkada, indeks kerawanan pemilu versi Polda Banten misalnya atau versi kepolisian lain, itu sebagai alat pembenaran agar polisi bisa turun di wilayah-wilayah tertentu yang diduga dilakukan kecurangan. Nah, ini memang butuh banyak tenaga ya. Kepentingan pembuat kebijakan juga sangat penting, baik DPR maupun kepolisian sendiri. Kapolri sendiri juga harus tegas kalau tidak ingin dituding sebagai salah satu pelaku kecurangan itu. DPR juga harus melakukan evaluasi, melakukan pemanggilan, ya, bisa melakukan interpelasi bahkan untuk menyelidiki apakah tanya jawab ya, apakah memang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang dilakukan oleh aparat atau pihak-pihak tertentu. Ya, ini ceritanya bisa panjang, bisa cerita soal penentuan penjabat gubernur di beberapa daerah tertentu, pergantian pejabat di tempat tertentu, peran kepala dinas, kepala desa, pengeluaran bansos belum kita ceritakan. Misalnya di daerah tertentu yang ada kebun sawitnya, itu akan keluar dana bantuan plasma yang merupakan hak petani tetapi dikucurkan menjelang hari H. Bansos juga begitu, ada kemudian berbagai hal yang muncul termasuk juga goodie bag ajaib yang muncul yang kita pikir itu akan mempengaruhi para pemilih dan itu tidak dibenarkan. Di dalam konsep pemilu sebenarnya aturan main itu sudah sangat clear, seluruh keberpihakan dilarang karena itu tidak fair, tidak adil dalam penyelenggaraan pemilu. Dan setiap yang tidak adil potensi kecurangannya besar. Terkait dengan pilkada Jakarta ini walaupun mungkin dari pihak Pramono Anung sudah mengklaim bahwa menang satu putaran, tapi KPU juga belum ada pengumuman resmi ya Mas sebenarnya. Hmm. Nah kalau misalnya nanti dua putaran kan tadi kan bilangnya ada kecurangan
Ya, tentu pihak yang menang wajib waspada ya, karena kekuasaan yang ada di pihak lainnya akan cenderung bisa digunakan. Indikasinya menarik, misalnya dengan 50,7% pemilih sebenarnya sudah sangat aman gitu ya. Nah, sekarang kalau digabungkan pemilih 1 dan 2 begitu ya, itu belum sampai 50%. Tapi begitu dinyatakan ingin 2 putaran, semua pendukung kecurangan gembira begitu ya. Padahal itu kan angkanya kalau normalnya dihitung juga akan kalah di putaran 2. Tapi kenapa pelaku kecurangan gembira? Karena potensi untuk melakukan kesempatan kedua memenangkan pertarungan akan muncul, penempatan kekuasaan, alat aparatur juga akan mungkin besar. Bahkan bukan tidak mungkin ini akan menjadi fokus mereka untuk menggagalkan kemenangan kelompok tertentu di Jakarta, karena mereka punya fokus yang jauh lebih besar dibandingkan ketika Pilkada 545 sedang dilangsungkan, karena konsentrasi akan berbeda. Sekarang akan fokus ke Jakarta dan akan menumbangkan Jakarta, dan bagi saya itu sangat jahat ya. Ada potensi besar dari Ya, tuntutan Mas Ferry ya, kemenangan kalau ada 2 putaran gitu. ya, ya, sangat mungkin besar. Terima kasih Mas Ferry. Sama-sama, makasih Mbak.